Shalom saudara. Shalom. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Dengan penuh puji-pujian. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah lagi dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembahkan. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Nyanyikan bermasmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikan dia. Katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Oh, bermasmurlah bagi dia, nyanyikan yang baru. Bersuka cita sekarang tinggikan dia. Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oh, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir saat ini di tempat ini di tengah kami Tuhan. Engkau hadir untuk menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masih dalam satu tema mengenal dan menerima diri sendiri. Dan topik pembicaraan kita hari ini adalah aku adalah pemenang. Dan biarlah kita semua bisa mengenal diri kita sebagai pemenang dan menerima itu sepenuhnya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Pemenang itu berarti bicara tentang adanya pergumulan, adanya pertandingan, adanya peperangan.
kemenangan itu biasanya diraih melalui perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan atau perjuangan. Hari ini kita tahu semua bahwa Tuhan sudah menentukan kita sebagai pemenang sejak ada di dalam kandungan ibu kita. Dikatakan kejadianku dahsyat. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dari begitu banyak, beribu-ribu sel sperma yang ada, yang berusaha menjangkau indung telur daripada ibu, ternyata hanya satu yang keluar sebagai pemenang. Tuhan memilih kita untuk menjadi pemenangnya. Dan kita dibentuk, ditenun, sehingga sang pemenang itu keluar menjadi bayi dan bertumbuh menjadi kita saat ini. Jadi kita dilahirkan, kita hidup sebagai orang-orang yang menang. Percayalah, setiap kita adalah orang yang ditentukan Tuhan, ditentukan oleh firman sebagai pemenang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Bagaimana kita mau mempercayainya dan mengenalinya, biarlah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena di sana kita akan lebih mengerti apa yang dimaksud daripada pemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik di dalam hidup kami Tuhan. Inilah saat yang kami rindukan Tuhan, ketika kami berada di dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau terima urapan daripada Engkau Roh Kudus. Biarlah Engkau menjamah kami saat ini. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari katakan bersama-sama, I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Yes, Jesus. My heart longs to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. Oh, my heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship
my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I worship. I love to worship you. With all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I love you. I love to worship with all of my heart and my soul. With all of my soul, I love you. I love to worship you. We love to worship you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. I love you, I love you, I love you, I love you. Worship Him in spirit. Jesus. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. How I love you, Lord Jesus. How I love you, Lord Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. You are worthy. Lord, you are Kau kudus, Tuhan. Kau yang termulia di dalam hidup kami. Betapa kami sungguh menyanjung-Mu, Tuhan. Betapa kami sungguh mengasihi-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami, Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain, Bapa. Jesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah
bagimu Yesus. Oh, terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan saat ini dalam hidup kami Tuhan. Dan hati kami siap Tuhan untuk menerima firman kebenaran-Mu Bapa. Betapa kami rindu menantikan firman-Mu Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi dia Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu akan menjadi rema Tuhan di dalam hidup kami. Menjadi kekuatan Tuhan. Dan penghiburan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan minggu ini, ya sejak minggu lalu kita sudah kembali kepada tema besar kita, yaitu mengenal dan menerima diri sendiri. Kali ini kita berbicara tentang bahwa aku adalah pemenang. Kita semua adalah pemenang. Jadi itu yang harus kita kenali, bahwa firman Tuhanlah yang mengatakan bahwa kita ini pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Hari ini kita mau renungkan ini supaya kita bukan hanya mengenal, tetapi kita juga menerima diri kita dengan sepenuhnya bahwa kita adalah pemenang. Baik, kita mau memulai dengan membaca satu ayat. Roma 8 ayat 37 berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dari sini kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang mengatakan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Berarti kita ini adalah pemenang. Pesan penggembalaan sudah menjelaskan kepada kita bahwa dari sejak dalam kandungan kita dilahirkan sebagai orang-orang yang menang. Jadi biarlah itu kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah pemenang. Yang jadi masalah, mana yang kita percaya? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada firman yang berkata bahwa kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, atau kita percaya kepada hal-hal yang lain? Contohnya, seringkali kita lebih percaya pada kenyataan yang dialami di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita atau bapak, ibu, saudara sedang mengalami yang namanya seperti orang yang terseok-seok di dalam perjalanan kehidupan ini. Apalagi kita tahu bahwa situasi pandemi ini sungguh-sungguh berdampak begitu besar terhadap baik itu rumah tangga, baik kepada ekonomi, atau kepada yang lain-lainnya. Oleh sebab itu kita harus renungkan, mana yang kita mau percaya. Dan lebih banyak seringkali kita justru percaya pada kenyataannya, udah saya ini gak bisa apa-apa, saya kondisinya sedang terpuruk, terseok-seok, babak belur gitu ya. Tapi biar kita mau belajar satu hal ya, bahwa justru kita mau pegang firman lebih daripada kenyataan yang kita lihat. Sebab ketika kita sekarang mungkin sedang mengalami yang namanya keterpurukan, terseok-seok, babak belur lah kalau boleh dibilang, bukan berarti kita kalah. Bagi kita orang-orang yang percaya bahwa kita adalah pemenang, berarti kita masih berjuang. Mungkin lebih tepat bukan dikatakan kalah, tapi lebih tepat dikatakan kita belum menang, tapi kita masih berjuang. Nah, yang namanya pecundang itu adalah orang yang
berhenti berjuang. Tetapi orang-orang yang memiliki trademark atau memiliki identitas sebagai pemenang seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan terus berjuang sampai selesai. Karena kita tahu kesulitan yang kita hadapi itu tidak sebanding nanti dengan kemenangan yang kita akan terima. Perjuangan ini adalah sesuatu yang diusahakan, diperjuangkan, dan kita tahu bahwa hasilnya adalah keluar sebagai pemenang. Saya ingat satu cerita film, maksudnya ya, ada satu film yang mengisahkan seorang petinju, Rocky Balboa ya, yang diperankan oleh Sylvester Stallone. Itu kita tahu kan ketika bagaimana pertandingan tinju itu dilakukan, yang namanya Rocky ini babak belur, saudara. Dari awal-awal pertandingan itu, wah dia kayaknya jadi bulan-bulanan. Tetapi kita harus melihat dari film itu, selama ronde demi ronde belum berakhir, harus terus berjuang. Dan Rocky tidak menyerah di perjalanan. Ketika mukanya babak belur, kalau dia percaya dengan keadaan, kenyataan saat itu, sepertinya waduh nggak mampu nih ngalahin. Kayaknya waduh saya ini udah ancur-ancuran, lebih baik menyerah aja gitu kira-kira. Tapi enggak, ternyata dia bertanding terus, berjuang terus, dan sekalipun dia sempat mengalami yang namanya babak belur seperti itu, tapi akhirnya kemenangan itu dia terima. Dalam perjalanan hidup, biarlah kita juga boleh belajar dari film itu untuk lebih percaya kepada firman. Karena firman Tuhan mengatakan kita ini adalah lebih dari orang-orang yang menang. Jadi ketika kita mungkin sekarang mengalami hal-hal yang sulit, kita tahu berarti kita harus terus berjuang. Kita masih perlu melakukan bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan oleh Tuhan, tadi dikatakan di ayat tadi, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi memang kemenangan itu kita dapat. Bahkan lebih dari pemenang. Dikatakan oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi memang segala sesuatunya itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan juga. Tetapi bukan berarti kita berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki, tetapi justru kita perlu yang namanya berjuang karena kita mengerti kita adalah pemenang, bukan pecundang gitu ya. Nah, kita tahu satu hal hari ini bahwa sama-sama kita mau belajar. Mari kita percaya akan firman Tuhan, kita menerima, mengenal diri kita bahwa kita adalah pemenang, dan kita juga menerima itu dengan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sehingga perjalanan hidup kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Selain kenyataan hidup yang ada, kita seringkali juga lebih percaya gitu ya kepada masa lalu. Seringkali masa lalu itu justru mengontrol masa depan kita. Mungkin masa lalu kita penuh dengan kegagalan. Mungkin masa lalu kita ada hal-hal yang kita mungkin boleh dibilang kalah. Tapi biarlah apa yang terjadi pada masa lalu tidak membuat kita untuk tidak melangkah, untuk berjuang menjadi pemenang. Dan seringkali justru masa lalu itu mengikat kita ya, sehingga kita nggak bisa berjalan lebih jauh lagi. Karena kita nggak punya tujuan yang baru, nggak punya tujuan sebagai pemenang. Kita hanya hidup melihat ya saya sudah begini. Masa lalu juga membuktikan saya nggak berhasil. Jadi tentunya nggak ada spirit untuk berjuang.
untuk mendapatkan kemenangan di masa depan kita. Dan kita tahu hari ini, mari sekali lagi, jangan masa lalu kita itu mengikat kita. Jangan masa depan kita ditentukan oleh masa lalu. Walaupun kita pernah gagal, seakan-akan kita justru merasa seterusnya kita akan gagal. Karena kita nggak kenal siapa diri kita. Tapi kalau kita kenal bahwa kita adalah pemenang, maka kita mampu untuk berjuang lebih lagi. Dan bukan hanya itu saja. Selain tadi kenyataan hidup itu bisa menahan kita untuk kita berjuang sebagai pemenang, masa lalu kita juga tadi kita baru sama-sama renungkan, seringkali menahan kita, mengikat kita sehingga kita tidak bisa maju dan berjuang lebih lagi. Tapi seringkali juga perkataan orang di sekeliling kita atau orang-orang di komunitas kita. Mungkin kita punya komunitas yang salah, yang seringkali mengecilkan, yang seringkali membatasi kita juga dengan mungkin dia melihat masa lalu kita juga. Mungkin dia juga melihat bahwa pergumulan di depan itu besar sekali. Mungkin mereka juga bukan orang-orang yang menang. Sehingga ketika kita menghadapi hal seperti itu, mereka juga bicaranya pasti bukan dorongan-dorongan untuk berjuang. Seringkali mengecilkan, ya udahlah, kamu gak mungkin bisa lah. Kamu memang udah segitu, ya udahlah gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kadang-kadang toh yang berhasil itu hanya mereka, bukan kamu, dan banyak hal yang lain. Tapi kita tahu bahwa mari kembali lagi kita lebih percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, lebih dari orang-orang yang menang. Menang aja udah luar biasa ya. Dikatakan lebih, saya gimana membayangkannya. Lebih dari orang-orang yang menang. Sukacitanya berarti luar biasa. Karena kita tahu yang mengerjakan, yang ikut andil di dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Jadi dari hal-hal itu saya ingin mengajak kita juga mempunyai pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Jangan pemahaman yang membatasi kita seperti tadi. Ada hal-hal yang 3 hal yang tadi kita sama-sama coba pikirkan. Dari mulai kenyataan, dari mulai masa lalu, dari mulai perkataan orang. Mari kita pahami bahwa kita lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan, lebih percaya kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menerima bahwa sepenuhnya itu adalah milik kita yang Tuhan berikan bagi kita. Kita adalah pemenang. Luar biasa. Dan kenapa kita harus boleh dibilang pede? Kita harus yakin bahwa kita adalah pemenang. Tentunya karena 3 pribadi Allah itu justru ada di pihak kita sebagai pribadi yang menolong kita, yang siap memberikan kemampuan kepada kita untuk kita melangkah dan menjadi pemenang. Yang pertama saya ingin kita sama-sama melihat di dalam Roma 8 juga, kita akan melihat dari Roma 8 ini, yaitu ayat yang ke-31. Dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini jelas bahwa Allah ada di pihak kita. Biarlah kebenaran firman ini justru menguatkan kita untuk lebih percaya lagi bahwa apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita adalah orang yang lebih dari orang-orang yang menang, ya dan amin. Kita aminkan, kita percaya, kita terima seutuhnya. Dan karena kita tahu bahwa ternyata Allah berpihak pada kita.
Dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Maksudnya bukan berarti nggak ada lawan. Yang di sini dikatakan bahwa ketika Allah di pihak kita, siapa lawan yang bisa mengalahkan kita? Kira-kira gitu. Nggak akan ada. Ketika Allah bersama dengan kita, kitalah yang menjadi pemenang. Kitalah yang keluar menjadi juaranya. Jadi kita perlu sadari akan hal ini, bahwa ternyata kenapa kita harus yakin kita ini pemenang, karena Allah sendiri ada di pihak kita. Selain itu dikatakan bahwa, baca ayat 28-nya ya, kita naik lagi. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita tahu di sini katakan Allah turut bekerja. Bicara tentang atas-atasnya itu bicara tentang ketika penderitaan di dalam Tuhan ya. Tapi semua itu terjadi, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Kata turut bekerja berarti kita, seperti tadi saya katakan, bukan ongkang-ongkang kaki, duduk di kursi goyang, tinggal nyuruh-nyuruh Tuhan, Tuhan lakukan ini, lakukan itu. Bukan. Tapi justru kita berjuang, dan kita tahu ketika kita berjuang di dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, Allah itu turut bekerja di dalamnya. Dan ketika Tuhan bekerja di dalam, mungkin kalau boleh dibilang, ketika kita bergumul di dalam kehidupan kita, Allah yang berpihak pada kita itu, Allah juga turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau boleh saya ganti dengan kata, untuk membawa kita kepada kemenangan, untuk memampukan kita melalui semuanya itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi mari kita sadari akan hal ini. Allah ada di pihak kita. Yang kedua, bukan hanya itu, tetapi Tuhan Yesus sendiri adalah menjadi pembela kita. Ayat 34 dari Roma 8 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Allah Bapa itu berpihak kepada kita dan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Tetapi Tuhan Yesus sebagai putra Allah, Dia menjadi pembela kita. Dia juga ada di pihak kita. Dia yang membela kita di dalam keadaan kita. Mungkin di dalam segala pergumulan hidup kita, Dia membela kita. Memang Dia adalah pembela ketika di takhta pengadilan Allah. Tetapi kita juga tahu Dia adalah pembela di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang kesulitan, ketika kita sedang bergumul, kita tahu Dia adalah pembela bagi kita. Dia bersama-sama menolong, mengangkat kita, memampukan kita untuk kita berkemenangan. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Dan yang berikutnya adalah Roh Kudus yang berperan dalam hidup kita. Ayat 26-27-nya dari Roma 8 juga dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah
berdoa untuk orang-orang kudus. Dari sini kita lihat bagaimana Roh Kudus pun menolong kita di dalam kelemahan kita. Bahkan ketika kita juga nggak ngerti harus berdoa seperti apa. Ketika kita datang dengan Tuhan, bersimpu di kaki Tuhan. Ketika pergumulan begitu banyak, kita nggak tahu harus seperti apa. Tetapi Roh Kudus menolong kita. Bahkan Dia berdoa untuk kita kepada Allah. Itu luar biasa. Berarti jangan ragu lagi. Biarlah kita yakin kita adalah pemenang. Dan kalau kita sedang menghadapi kenyataan yang sebaliknya, perjalanan belum selesai, pertandingan belum berakhir, berarti kita berjuang terus bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan akan kita raih ketika kita mengakhiri pertandingan ini. Jadi saya dorong setiap kita semua. Kita punya masalah berbeda-beda, kita punya masalah dan pergumulan yang berbeda, tapi kita punya jawaban yang sama. Bahwa kita adalah pemenang. Kita adalah orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Pegang ini, pegang firman Tuhan ini, dan mari kita jalani kehidupan ini dengan bersyukur, dengan percaya akan penyertaan Tuhan, pribadi yang dahsyat dan luar biasa, Tritunggal itu berpihak kepada kita, dan ketiga pribadi itu ada dalam hidup kita, menolong kita, sehingga kita bisa meyakini dengan ayat-ayat yang tadi kita baca, memang roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita punya kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ketika kita bisa menang, kita tahu bukan karena kita, tetapi karena pribadi Allah yang berpihak kepada kita, yang membela kita, yang menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita, maka kita mampu keluar sebagai pemenang. Jadi mari kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Semakin lekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan, atau boleh dikatakan, aku dapat, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan menanggung segala perkara. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya ini lebih yakin lagi ya. Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi kita tahu kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Mari semakin hari biar kita semakin melekatkan diri kepada Tuhan, sebab kita tahu bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Tetapi janji Tuhan tadi yang kita kenali bahwa ternyata hidup kita ini adalah orang-orang yang menang. Setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang menang. Jadi mari kita bangun kehidupan ini dan terima dengan seutuhnya. Dan kita tahu itu dapat kita terima, raih, kalau kita terus melekat kepada Tuhan. Kalau kita punya satu keyakinan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ikuti kebenarannya di dalam pergumulan kita. Apa yang Tuhan mau, itu jalan yang Tuhan kasih buat kita untuk kita meraih kemenangan. Jangan mau-maunya kita, tetapi kita cari kehendaknya. Maka kemenangan akan kita raih dan kita terima. Puji Tuhan, saya ingin simpulkan bahwa satu hal, mari kita percaya kepada firman, bukan kepada kenyataan, bukan kepada masa lalu kita, bukan pada perkataan orang, bukan pada pemahaman yang terbatas. Tetapi justru kita mau percaya firman Tuhan yang kita mau pelajari dan pahami sehingga kita bisa terima itu seutuhnya. Dan kita berjalan dengan satu keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Bahwa Allah adalah pembela kita. Bahwa Allah
adalah yang menolong di dalam kelemahan kita, sehingga kita akan mampu keluar sebagai pemenang. Kita mampu berkata, aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan padaku. Puji Tuhan, mari kita praktekkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita sudah memiliki kesempatan yang luar biasa. Kita ada di dalam satu ibadah yang diberkati Tuhan. Bahkan kita boleh menghampiri Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, dan membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Sebelum akhir daripada ibadah kita hari ini, saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang menghadapi pergumulan. Mungkin itu sakit, penyakit yang sedang dihadapi, mungkin sedang terpapar COVID, atau mungkin kita sedang terdampak dengan pandemi ini dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam rumah tangga. Dan satu hal kita tahu, pertandingan belum selesai dan kita terus berjuang, kita akan meraih kemenangan. Mari kita yang percaya bahwa ada jawaban di dalam Tuhan, kita mau arahkan tangan kita mungkin ke layar TV saudara atau smartphone saudara. Bukan jadikan itu sebagai jimat, bukan jadikan itu menjadi sesuatu yang mungkin yang lain, tetapi ini tindakan iman kita. Mari kita nyatakan ini di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang bersama dengan umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Saat ini Tuhan, Engkau melihat tindakan iman daripada umat-Mu Tuhan, yang mengulurkan tangan mereka sebagai tanda mereka perlu pertolongan daripada Tuhan. Saat ini hamba berdoa, jamah mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mungkin yang terpapar pandemi COVID ini Tuhan. Kami perkatakan dijauhkan dari segala virus, disembuhkan secara sempurna, memiliki kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sedang bergumul di dalam ekonomi mereka, di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga datang menjamah setiap anak-anak-Mu, tangan yang diulurkan ini Tuhan, dan kami tahu kuasa Tuhan mengalir dan memberikan kemampuan kepada setiap anak-anak-Mu untuk menang terhadap pergumulan yang dihadapi. Mereka boleh terus berjuang, bertahan, karena mereka tahu Tuhan menyertai, Tuhan membela, dan Tuhan menolong, memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini dengan iman kami katakan semua yang baik dari Tuhan, jawaban Tuhan terjadi atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau ada di antara Bapak Ibu yang ada di tempat ini Tuhan, yang baru pertama kali bergabung, kiranya Tuhan juga menolong mereka, berikan kekuatan pada mereka, pertumbuhan iman kepada mereka. Biarlah setiap kami sama-sama boleh tergabung dalam satu ibadah dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka ada saat ini. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari segala virus, jauhkan dari segala bahaya, jauhkan dari segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan keajaiban Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur karena ada berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi umat-Mu. Dan kami mau terima dengan iman di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam hidup kita. Dan saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.